Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 12 November 2024 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa, pekan ke-32, juga merupakan peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Kita akan mendengarkan bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 17, ayat 7 sampai dengan 10. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, perumpamaan tentang hamba dalam Injil hari ini menggambarkan sikap tepat manusia terhadap Allah. Manusia seharusnya mengasihi Allah dengan setia, sambil tetap yakin akan ketidaksempurnaan diri tanpa mengharapkan suatu hadiah istimewa. Mengapa begitu? Ya, karena semua yang ada pada kita ini semata-mata pemberian dari Allah. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Nah, perhatikan kata segala. Kata segala itu bermakna total. Dari sanalah kata komitmen total berasal. Sebagaimana dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 5 dan juga dalam Injil Matius bab 23 ayat 37 dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Di sana tidak dikatakan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Tetapi setiap bagian diawali dengan kata segenap untuk menekankan totalitas, keutuhan, dan komitmen tersebut. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Ungkapan tidak berguna atau tidak layak pada dasarnya memiliki arti tidak memberi keuntungan. Apa artinya ini? Nah, pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan sesungguhnya tidak memberi keuntungan apa-apa bagi Tuhan, karena Dia tidak menerima lebih daripada apa yang sudah Ia berikan
kepada kita. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ungkapan ini bermakna membayar hutang kami. Kisahnya ya, dulu para budak itu punya hutang, menanggung hutang dan harus membayar. Maka kita pun sebenarnya juga dalam arti tertentu berhutang kepada Allah. Ya. Kita dapat melihat bahwa sesungguhnya tidak ada milik kita yang tidak berasal dari Allah. Segala keberadaan kita adalah berkat kasih karunia dari Allah. Segala yang kita miliki adalah berkat kebaikan Allah semata. Tidak ada satupun yang terdapat pada diri kita yang tidak merupakan pemberian dari Allah. Segala yang kita miliki berasal dari Allah. Jadi, segala yang saya miliki sesungguhnya adalah sebuah hutang yang perlu saya kembalikan kepada Allah. Maka dengan tidak mengharapkan apa-apa dalam pelayanan kita, sesungguhnya kita belajar melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan motivasi yang tepat. Kita hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena itu, kita diajak untuk menjalani hidup ini sesuai dengan ajaran Tuhan sebagai sebuah pernyataan kemuliaan Allah. Maka segala yang kita buat demi kemuliaan Allah dan demi kebaikan sesama. Karena itu, kita tidak perlu menuntut upah atau balasan di dunia ini, karena hidup kita saat ini hanyalah saat penantian akan penggenapan pengharapan kita akan kebahagiaan kekal. Para sahabat, seorang guru bijak mengatakan bahwa kemurahan hati yang sejati adalah ketika si pemberi tidak tahu siapa yang menerima dan si penerima tidak tahu siapa yang memberikannya. Dengan demikian, si pemberi tidak membebani si penerima untuk berterima kasih, sehingga si penerima dapat langsung melihat Tuhan Sang Pemberi yang sejati, Tuhan Sang Kasih itu. Maka jangan sampai kita hanya sebagai perantara kebaikan Allah, justru malah kemudian disembah-sembah, dipuji-puji, dan lalu orang menjadi lupa jika seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari orang lain atas apa yang telah kita lakukan, sungguh membuat hidup kita menjadi nyaman dan damai. Ini sebuah kebenaran yang memerdekakan batin kita. Menjelang saat kematiannya, Santo Fransiskus dari Assisi memberi pesan kepada para saudaranya. Aku telah melakukan apa yang mesti kulakukan. Biarlah Kristus mengajar kamu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami adalah hamba-hamba-Mu yang tak berguna. Yang kami lakukan tidaklah lebih daripada tugas yang Kau berikan kepada kami. Kami menaruh kepercayaan kepada-Mu untuk meningkatkan iman dan kasih kami. Jadikanlah kami ini sebagai hamba-hamba yang setia, bersemangat dan murah hati untuk mencurahkan hidup kami dalam pelayanan penuh kasih kepada-Mu dan sesama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 12 November 2024. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh
Jus.